Iya, selamat siang, selamat ulang tahun buat BKRI. Udah tua ya, 99 tahun, luar biasa. Ya bagus. Pekat. Tinggal campur. Ini di rumah ya? Ini di rumah mama saya, ini saya ingat. Air sedikit baru karamel. Oke, ini udah ya, crispy. Oke, gimana ya? Saya manggilnya apa nih? Oma, tante, atau sahabat? Hah? Sis? Oke, sis, gitu ya. Bestie, oke. Gimana? Masih semangat ya? Oke, jadi saya akan buat satu hari ini 2 macam menu ya. Jadi 2 macam menu ini dan ada beberapa tips juga. Menu ini biasanya saya udah trial. Trialnya kemana? Trialnya ke anak saya atau ponakan saya pada saat mereka bawa ke sekolah. Karena itu butuh durasi 2 jam, 3 jam nggak dimakan ya. Tetapi gimana makanan itu supaya tetap punya rasa enak dan seger. Nah itu ada triksnya. Oke, menu pertama, dua-duanya ini bahan dasarnya ayam ya. Tapi dari ayam ini saya akan buat 2 macam saus. Oke, kita mulai ya. Jadi saya berusaha untuk tidak terlalu banyak bahan. Jadi ibu-ibu juga bisa buat untuk jualan atau bekal anak di rumah gitu kan. Ya, pertama ada jahe, kemudian ada kayu manis, ada star anis, kemudian ada bawang putih. Bawang putih, kemudian ini saya pakai cabai cincang, itu cabai merah yang sudah saya bersihin bijinya. Boleh pakai biji gak? Boleh, tapi kalau pada saat kita makan takutnya bijinya keselip di gigi kan gak enak, ya kan? Oke ya, kita akan buat sausnya terlebih dahulu. Kalau gulanya, ini tips ya, kebanyakan kita masak tahu resep, tapi pada saat kita masukin juga itu mempengaruhi. Karena banyak masakan yang resepnya sama, tapi kok beda gitu kan. Saya coba sedetail mungkin kasih tips ke teman-teman semua supaya bisa enak, gurih, terus ada rasa gosong-gosong gula sedikit, itu enak. Jadi sengaja saya masukkan, saya nggak taruh minyak, saya nggak taruh air, tapi saya masukkan gula pasir dulu. Ini sekitar 2 sendok makan ya. Nah kadang-kadang teknik seperti ini kita harus pahami sedikit ya, supaya nggak mubazir di gula, terus maksimal juga. Jadi biarkan dia meleleh. Nah setelah ini meleleh, nah ini udah bagus ya. Ini proses. Semakin lama dia akan semakin berwarna coklat, suka lebih pahit barbeque-nya, lamain dikit ya. Dan ini rasa manisnya akan berbeda pada saat ibu kalau misalnya ini dimasukkan pada saat kita udah masukkan semua jenis liquid. Nah ini udah bagus, aroma kayu manisnya langsung terasa, terus aroma pekaknya juga udah kerasa. Tinggal masukkan aja. Nah setelah ini ibu bebas, ibu bisa masukin madunya, sausnya, botolannya sekarang ya. Ini udah jadi. Tadi saya masukkan kurang lebih sekitar 20 ml air ya, atau 1 sendok makan yang besar seperti ini. Nah pada saat ini ibu bisa aduk. Kalau teknik seperti ini, saus barbeque-nya tidak monoton rasa saus tomat ya, kan berbeda. Saya pakai aduk. Ya, kita lihat teksturnya, kalau misalnya kurang kental atau terlalu kental tinggal tambahin air ya. Jahe bisa dimasukkan sekarang ya ibu-ibu. Ya. Kemudian cabenya sekarang, jadi dia matang. Kenapa? Dia temperatur ini lebih panas dibandingkan ibu tumis ini dengan minyak. Kalau misalnya kita masukkan ini sekarang, panasnya gula pasir itu ngebantu panasnya bahan ini jadi bagus. Sampai dia kental. Nah terakhir ibu bisa masukkan madu ya. Dia bagus. Pekat dan dia bagus. Perbandingannya berapa untuk tomat sama cabai? Kalau tomat biasanya saya perbandingkan kan 2 sendok makan, gulanya 2 sendok makan ya, kurang lebih seperti itu. Madunya seberapa banyak? Saya pakai 1, 2, 2, 1 ya. Bawang putihnya ntar saya sama ayamnya ya. Sekarang Ibu tambahkan saja madu. Ya.
Gula itu fungsinya kalau di sini saya bukan untuk buat dia manis ya, tapi untuk buat dia rasa ada aroma bakarnya itu. Pada saat kita cobain makanan, level rasa yang kita mau sajikan itu naikin sekitar 1 level lebih tinggi. Itu bertahan akan 3-4 jam, rasanya pas tamu atau anak kita makan dia masih akan ngerasain fresh. Levelnya, misalnya ibu kayak gini kan, manis, gurih. Agak diangkat lagi dikit. Ini ada sisa gula, tambahin air aja. Saya pakai di sini ayam, kaki ayam ya, chicken thigh atau paha ayam. Manis bagus, tinggal kasih garam. Itu bagus, ada rempah cinnamonnya. Ini paprika powder. Tepung kanji lebih enak ya. Nah, kayak misalnya kita temuin jajan, kalau ibu makan babi guling ada jajak kanji yang warna merah-merah, itu kan pakai kanji. Itu enak. Kalau nggak suka kanji, campur aja tepung terigu biasa 50-50. Ini maizena. 100 gram tepung maizena, 100 gram tepung biasa. Caranya supaya dia lebih kental, tambahin air sedikit, nggak usah pakai telur. Nggak tahu ya, saya lebih suka yang dia lebih bertahan lama ya. Maksudnya kalau pakai telur kadang-kadang kan cepet melempem ya. Nah ini lemak ayamnya ngebantu pada saat digoreng tuh, ya pada saat digoreng dia bertahan di dalam tepungnya. Dan kemudian pada saat digigit, itu kan kayak ada ledakan lemaknya itu. Ini kayak seperti ini ya. Ya putih telur bisa nggak? Bisa, cuman dia cepet ya. Konsepnya kita kan kita mau buat di packaging rice bowl, kemudian orang yang beli masih bisa ngerasain crispy-nya sedikit. Ini udah oke kok. Nah jadi tips yang pertama, kalau ibu buat barbecue, contohnya barbecue chicken pop. Kalau kita take away, kendalanya memang dari packaging harus diperhatiin, bentuk kertasnya, rasanya terutama. Cari rasa untuk jualan itu harus berani maksudnya. Kalau memang asam manis, buat asam manis tinggi levelnya. Kalau pedas ya agak sedikit fokus di situ. Jadi orang pasti nanti kondimennya kan terserah. Biasanya saya kalau bungkus buat anak-anak di rumah pada saat saya masak untuk kayak begini, 2 kombinasi. Jadi nggak semuanya satu. Misalnya ini langsung digoreng ya, udah kasih garam sama. Misalnya ini kan udah gurih nih, kombinasinya pakai misalnya sayur yang cuman direbus tanpa rasa, tinggal kasih garam sedikit. Jadi pada saat persiapan juga nggak sulit. Jadi kayak ditumis lagi sayurnya nggak perlu kalau menurut saya. Jadi lebih gampang untuk jualan. Sampai sini gimana kira-kira? Ada pertanyaan? Tempe? Enak. Tempe, enak. Tapi tetap pakai tepung aja supaya dia bertahan crispy-nya. Ini keluar di YouTube nggak ya? Ada keluar di YouTube. Ya, jadi tips yang saya kasih tadi pertama, pada saat ibu bikin barbecue, mau bikin rasa untuk packaging, naikin beberapa level di atasnya. Itu tips penting karena kandungan air masuk dan itu akan mempengaruhi rasa 2-3 jam pada saat mau dimakan. Kedua, rasa untuk barbecue supaya dia bisa bikin pekat, bukan dari banyaknya saus tomat, tapi gimana cara tadi itu kita masukin gulanya terlebih dahulu. Itu juga menghemat saus tomat. Ini kan udah pekat nih tuh. Ya kan? Menghemat saus tomat. Kalau mau pakai gula merah, mau yang lebih agak upmarket sedikit, boleh gula merah. Bisa gula merah powder? Bisa. Nah, sekarang metodenya, ini garnishnya saya pakai pineapple aja. Ada berapa nih? Cobain ya pada saat kita pakai ini aja. Ibu-ibu bisa cobain. Mungkin Bu Lucy bisa, kakak saya. Bu Lucy, nih cobain untuk barbeque-nya. Pegang sendoknya nanti ya. Nah, 1 kali ambil. Ya, saus aja sebelum dimakan pakai ayamnya. Ini crispy-nya enak, bagus, gampang. Nggak pakai telur, nggak pakai putih telur. Tinggal campur, enak. Ini kayaknya piring di rumah ya? Iya. Piring di rumah mama saya ini, saya ingat. Komen soal rasanya, Bu. Mantap. Mantap. Enak, pas, menghujat pas. Enak ya? Iya. Gampang kan? Ayamnya cuman saya campur dengan bawang putih, jahe, sama garam. Ya, kurang banyak ya. Oke, sekarang kita masak chicken stick tapi pakai saus madu. Nah, sausnya betul-betul cuman pakai madu, hampir sama. Semakin bagus kualitas madunya, semakin kita bagus rasa sausnya. Bukan madu yang lain ya, tapi madu ini. Pertama bawang putih, bawang bombay. Bisa sticknya dulu dibuat, habis itu sama konsepnya dilumurin.
itu akan buat rasa steak itu masuk, ya. Bawang bombay. Kok kenapa sih nggak bawang putih dulu? Ya, standar masak misalnya harus bawang putih dulu, minyak panas, bawang putih, cepet angus. Kecuali bawang putihnya di slice. Saya suka memanfaatkan bahan-bahan yang memang tidak pernah merusak bahan itu sendiri dari rasanya. Kenapa saya bawa konsep usaha kan karena UMKM ya temanya. Jadi pada saat kita misalnya saus bombay, nggak apa-apa kita tumis awal setengah matang, matang dengan karamel yang memang atau konsep gula dari bawang bombaynya itu keluar, itu bagus. Kapan bahan selanjutnya masuk pada saat bau bombay mentah itu nggak ada. Tapi yang ibu cium itu, bau bombay ini kan masih ada aroma getah dari bawang bombay. Ya, ini udah mulai hilang getahnya, udah mulai ada aroma angus, baru masukin bawang putihnya. Ini tips, saus ibu akan bertahan lama pada saat bawang bombaynya itu matang. Kalau ada elemen bawang bombay, itu biasa. Saya belajar di mana? Ya belajar nyoba sendiri. Oh iya, ini berarti bawang bombaynya kurang. Pada saat bawang bombay, bawang putih nggak matang sama, sausnya yang ibu buat itu akan cepat rusak. Karena getahnya masih ada di dalam dan dia keluar pada saat saus itu jadi. Nah, ini bawang putihnya, terus next selanjutnya kita masukin bahannya kapan? Setelah bau dari bawang putihnya itu hilang, mentahnya. Baru habis itu masuk. Ya masak itu kadang-kadang perlu penjiwaan ya dari hidung, mata, semuanya, tangan, lidah. Kemudian pada saat itu kita masukin sama, rempahnya hampir sama yang seperti kita pakai. Setara anis sama kayu manis. Oke, good. Ibu-ibu suka rasa pahit? Ya? Rasa pahit tuh enak loh, sama kayak hidup pahit itu bikin kita kuat. Iya, lo kopi yang enak kan kopi yang pahit kan. Kalau manis nanti gula darah naik kan repot. Konsepnya. Nah, ini juga saya kasih tips. Sebenarnya pernah gak dengar kata-kata dari saya yang pernah saya bilang ini ya? Pada saat ibu makan lemak, kalau ibu ada kombinasi pahit dalam lemak itu, ibu nggak akan ngerasain lemak. Misalnya contoh ya. Ibu kalau misalnya ada yang bisa makan babi ini misalnya kan. Ini sih trial karena saya dari kecil dari Sulawesi selalu ngerasain rasa. Jadi pada saat saya makan babi, kok kenapa orang tua saya selalu ada daun pepaya di situ gitu loh. Tapi pada saat saya tarik daun pepaya, kok jadi berlemak mulut saya. Ternyata pada saat ditaruh itu tuh nagih loh. Sama semua konsep begitu. Pahit dan lemak itu pasti. Ya, itu saya nggak belajar di sekolah tapi saya belajar trial ya. Ini cuma dimarinasi garam. Oke. Bisa gak chicken breast? Bisa aja. Cuman pada saat nanti kalau mau dipotong-potong, mau di-serving, itu lebih baik cari yang agak tasty. Cuman hanya garam sama merica hitam. Jadi ini cuman kasih garam, kemudian sama bawang putih boleh juga. Air sedikit baru karamel. Ya, ini api besar. Nah, ibu-ibu kalau masak steak di rumah, kalau ayam crispyin kulitnya dulu menghadap ke dalam, baru habis itu dagingnya. Ya, supaya pada saat nanti matang, kulitnya ada kesempatan untuk crispy, untuk kering. Kalau kulitnya belakangan, lemak dari atas daging itu masuk ke crispy. Jadi biarin ada proses. 2 kali balik aja. Kulit, daging. Ini paste-nya. Tapi pada saat lemaknya masuk ke sini, itu masuk lagi. Jadi matangnya dia sama madunya itu bagus. Oke, ini udah ya, crispy. Bagus. Baru habis itu nyalain. Lemaknya taruh. Jadi kalau bisa dibilang istilahnya nggak pakai minyak terlalu banyak, tapi main di lemak ayamnya. Di sini lebih kecil karena dia akan lebih cepat matang ya. Oke, ini tinggal 5-6 menit selesai. Baru habis itu saya sajiin dengan, terserah ya sayurnya pilihan. Ini karena saya ada tadi paprika, sebelum keluar tinggal ditaruh. Nanti ibu ngerasain karamel onionnya. Silakan ibu, cantik kan? Kenapa? Segar pada saat kita packaging, warnanya nggak berubah. Kalau ditumis nanti sampai ke pelanggan warna merah jadi warna putih. Gitu kan? Terima kasih. Terima kasih ibu. Ya, terima kasih. WKRI